Halo, Shalom. Selamat datang di channel The Quiz Alkitab. Kali ini ada 15 pertanyaan tentang isi Alkitab di dalamnya. Penasaran apakah kamu bisa menjawab semuanya dengan benar? Namun sebelum memulainya, bagi yang belum, boleh ya bantu subscribe, share, dan like-nya. Supaya banyak orang lain juga bisa belajar tentang Alkitab dengan cara yang menyenangkan. Oh ya, setelah selesai kuisnya, jangan lupa tulis skor kamu di kolom komentar ya. Without any further ado, yuk kita mulai kuisnya. 1. Kota apa yang temboknya runtuh setelah Yosua dan bangsa Israel mengitarinya selama 7 hari? A. Ai. B. Yerusalem. C. Bethlehem. D. Yeriko. Siapkan jawabanmu. Jawabannya D. Yeriko. Yosua 6 ayat 1-27. Bagian firman Tuhan ini menceritakan tentang runtuhnya tembok Yeriko setelah bangsa Israel mengelilinginya selama 7 hari. 2. Berikut ini yang tidak termasuk dalam kitab Perjanjian Baru adalah A. Lukas. B. Rut. C. Yohanes. D. Filipi. Siapkan jawabanmu. Jawabannya B. Rut. Rut adalah kitab yang termasuk di dalam kitab-kitab yang ada di Perjanjian Lama. 3. Pada hari keberapakah Tuhan menciptakan manusia menurut kitab Kejadian? A. Hari pertama. B. Hari kedua. C. Hari kelima. D. Hari keenam. Siapkan jawabanmu. Jawabannya D. Hari ke-6. Kejadian 1 ayat 27 dan 31. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Maka Allah melihat segala sesuatu yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. 4. Berapa hari Yesus bersama murid-muridnya setelah dia bangkit? A. 21 hari. B. 30 hari. C. 40 hari. D. 60 hari. Siapkan jawabanmu. Jawabannya C. 40 hari. Kisah 1 ayat 3. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. 5. Apa profesi Paulus sebelum menjadi rasul? A. Penjala ikan. B. Pembuat tenda. C. Seorang Farisi. D. Pemungut cukai. Siapkan jawabanmu. Jawabannya B. Pembuat tenda. Kisah 18 ayat 3. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. 6. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Kalimat ini bisa kita temukan di Injil A. Matius. B. Markus. C. Lukas. D. Yohanes. Siapkan jawabanmu. Jawabannya B. Markus. Markus 1 ayat 1. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. 7. Menurut Paulus, apa yang memimpin kita kepada pertobatan? A. Iman. B. Kemurahan Tuhan. C. Rasa syukur. D. Kerendahan hati. Siapkan jawabanmu. Jawabannya B. Kemurahan Tuhan. Roma 2 ayat 4. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? 8. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Di kitab dan pasal berapakah hal ini ditemukan?
A. Kejadian pasal 3, B. Roma pasal 4, C. Mazmur pasal 23, D. Efesus pasal 6. Siapkan jawabanmu. Jawabannya D. Efesus pasal 6. Efesus 6 ayat 10-18. Di dalam bagian firman Tuhan ini, kita bisa menemukan seluruh perlengkapan senjata Allah secara rinci untuk menolong kita tetap berjaga-jaga senantiasa dalam menghadapi dan melawan iblis. 9. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kalimat ini bisa kita temukan di Injil: A. Yohanes, B. Markus, C. Lukas, D. Matius. Siapkan jawabanmu. Jawabannya A. Yohanes. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. 10. Siapa yang diusir Yesus keluar dari bait Allah? A. Ahli Taurat, B. Orang Farisi, C. Penukar uang, D. Orang Samaria. Siapkan jawabanmu. Jawabannya C. Penukar uang. Markus 11 ayat 15. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya. 11. Siapakah murid Yesus yang membaptis seorang sida-sida? A. Petrus, B. Yakobus, C. Filipus, D. Matius. Siapkan jawabanmu. Jawabannya C. Filipus. Kisah 8 ayat 38. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. 12. Siapa anak kedua Daud? A. Kileab, B. Absalom, C. Adonia, D. Salomo. Siapkan jawabanmu. Jawabannya A. Kileab, 2 Samuel 3 ayat 3. Anaknya yang kedua ialah Kileab dari Abigail, bekas istri Nabal orang Karmel. Yang ketiga ialah Absalom, anak dari Maaka, anak perempuan Talmai Raja Gesur. 13. Yang bukan anak Abraham adalah A. Medan, B. Isibak, C. Kenan, D. Yoksan. Siapkan jawabanmu. Jawabannya C. Kenan. Kejadian 25 ayat 1-2. Abraham mengambil pula seorang istri, namanya Ketura. Perempuan itu melahirkan baginya Simran, Yoksan, Medan, Midian, Isibak, dan Suah. 14. Di Alkitab, dalam peristiwa apakah nama Kleopas, seorang murid Yesus, disebutkan? A. Saat turunnya Roh Kudus, B. Saat perjalanan ke Emmaus, C. Saat Yesus tiba di Kapernaum, D. Saat Paulus dikirim kepada seseorang. Siapkan jawabanmu. Jawabannya B. Saat perjalanan ke Emmaus. Lukas 24 ayat 13. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. 15. Apa sebutan untuk Tabita dalam bahasa Yunani? A. Magdalena, B. Eunike, C. Dorcas, D. Priscilla. Siapkan jawabanmu. Jawabannya C. Dorcas. Kisah 9 ayat 36. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Wah, sudah selesai. Apakah kamu menikmati kuis ini?
Adakah sesuatu yang baru yang kamu pelajari? Kami benar-benar penasaran. Berikan saran, komen, request, atau apapun itu di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk tulis hasil kuismu di situ ya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di kuis berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.